kesempatan kali ini kita mau ngebahas film Korea yang dirilis tahun 2014 yang berjudul Scarlet Innocence. Seorang gadis bernama Jung Woo-sung tinggal bersama ibunya yang tuli. Lalu, ia bertemu dengan pria bernama Lee Som. Lee Som berprofesi sebagai profesor yang berasal dari kota Seoul dan memutuskan untuk pergi ke sebuah desa karena ia terseret kasus skandal di sekolah tempat ia mengajar. Kejadian tersebut membuat ia ingin bersembunyi sekaligus membuktikan bahwa ia dapat menulis novel dengan cerita baru yang ia dapat di desa tersebut. Tetapi niat kerasnya hilang karena desa yang ia datangi tak sesuai dengan ekspektasinya. Ia menganggap desa itu terlalu kuno sehingga membuat ia tertekan. Saat Lee Som sedang menikmati rokok dan minumannya, ia bertemu dengan seorang gadis berpakaian sederhana di bus stop, dan itu adalah waktu di mana kisah mereka dimulai. Singkat cerita, di malam hari, Ibu Jung Woo-sung menyampaikan bahwa ia ingin sekali anaknya segera bertemu dengan pria baik dan menikah. Sampai-sampai ibunya menyuruh ia berkencan buta dengan pria kaya yang bekerja di perusahaan mobil. Tapi Jung Woo-sung beralasan kalau tidak ada pria baik yang tinggal di desa itu. Pada pertemuan kedua, Lee Som dan Jung Woo-sung mulai akrab. Bahkan, Jung tertarik untuk mengikuti kelas literatur yang diajar oleh profesor tersebut. Setelah dari kelas itu, Jung mulai menunjukkan ketertarikannya dengan profesor tampan itu. Lee mendapatkan telepon yang ternyata dari anaknya yang berada di Seoul. Anaknya menyuruh ia pulang malam itu ke Seoul. Bukannya menepati keinginan anaknya, justru ia malah mengajak selingkuhannya ke rumah yang ia tempati di desa itu. Karena alasan kepanasan, si cewek simpenan itu malah mancing sang profesor tampan dengan membuka bajunya. Eits, tapi di sini mereka belum ngapa-ngapain ya. Di malam yang sama, mereka ke taman bermain dan melakukan skidi papap di atas biang lala yang sedang berputar. Seakan dunia milik mereka berdua ya. Semakin hari, kedekatan mereka semakin terlihat. Mereka terlihat bahagia, sedangkan Ibu Jung Woo-sung khawatir dengan anak perempuan satu-satunya yang tidak pulang ke rumah selama berhari-hari. Rumah yang ditempati serasa rumah milik Jung Woo-sung juga. Bagaimana tidak, setiap hari gadis itu menghabiskan waktu di sana. Bagi mereka, tiada hari tanpa skidi papap. Lee mendapat kabar bahwa ia sudah boleh pulang ke Seoul. Dan pada saat yang bersamaan, Jung Woo-sung dengan berat hati memberitahu kalau dia hamil. Dan dengan mudahnya, Lee menyuruh Jung Woo-sung untuk mengaborsi bayinya. Dan sebagai gantinya, Lee memberi uang dengan syarat Jung Woo-sung harus menjauhinya. Saat itu juga terjadi kecelakaan. Rumah Jung Woo-sung terbakar sehingga menewaskan ibunya. 8 tahun setelah menghilangnya Jung Woo-sung dan meninggalnya istri sah dari Lee mendapatkan kesuksesan dari penjualan novel-novelnya. Sifatnya tidak berubah sedikit pun. Ia masih menjadi buaya yang suka mempermainkan wanita. Kebiasaan minum dan merokok membuat penglihatannya memburuk. Karena mengetahui hal tersebut, wanita yang mengaku tetangganya datang menjenguk bahkan merawat Lee. Lee tidak tahu kalau ternyata wanita itu adalah Jung Woo-sung. Karena dendam yang Jung Woo-sung pendam sejak lama, ia berencana untuk menghancurkan keluarga Lee yang tersisa anak perempuannya saja. Sedikit demi sedikit, rencana jahat Jung Woo-sung berjalan dengan lancar. Anak dari Lee yang bernama Chung-hee menemukan sebuah lukisan wajah Jung Woo-sung di laci ayahnya. Karena kebiasaan buruk Lee yang suka berjudi, ia pun terlilit hutang.
dan anaknya diculik sebagai pelunasan hutang Lee oleh orang yang bekerja sama dengan Jung Woo-sung. Tidak sesuai dengan apa yang Jung harapkan, Jung-hee kembali dengan keadaan yang sangat baik. Justru, Jung-hee malah melunasi hutang ayahnya sehingga ia dibebaskan oleh sang penculik. Ditambah lagi, ia mengetahui apa yang selama ini Jung Woo-sung lakukan terhadap dia dan ayahnya. Sehingga keadaan pun berbalik. Kini, giliran Jung-hee yang membalas dendam dengan menukarkan mata sempurna milik Jung Woo-sung untuk ayahnya agar dapat melihat kembali. Dan di akhir cerita, Lee dapat melihat kembali, sedangkan Jung tidak. Dan Lee mengakui kalau ia cinta dengan Jung Woo-sung.